Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam. Halo, perkenalkan nama saya Nena Sri Ayu. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Mengambil jurusan S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keterampilan Micro Teaching, dosen pengempu Bapak Ide Bagus Alit Artawiguna, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang arti dari strategi pembelajaran dan contoh-contohnya. Nah, strategi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan di dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini saya mengutip satu pengertian strategi menurut ahli Gerlach dan Eli 1980 mengatakan bahwa pengertian strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri dari sifat, lingkup, urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada para siswa. Kemudian, agar lebih mudah lagi, saya menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, secara umum atau secara garis besarnya, strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara-cara untuk mengajar yang bisa dilakukan dengan menetapkan beberapa langkah utama yang sesuai dengan tujuan yang dapat dicapai atau yang telah ditetapkan. Kemudian apa saja contoh yang termasuk dalam strategi pembelajaran ini? Yaitu yang pertama saya mengambil contohnya itu membaca dengan keras. Kenapa membaca dengan keras? Karena fokus siswa akan lebih terasa ketika membaca teks dengan nada suara yang keras. Oleh sebab itu, membaca dengan nada keras wajib ditetapkan oleh guru untuk melatih konsentrasi siswa. Kemudian contoh yang kedua itu debat aktif. Kenapa saya mengambil debat aktif? Debat aktif menjadi salah satu contoh yang bisa dilakukan untuk menetapkan strategi pembelajaran yang tepat. Kenapa? Dengan debat aktif, seorang guru dapat membagi satu kelas menjadi dua kelompok atau dua regu. Nah, regu yang pertama itu bersifat pro dan yang kedua itu bersifat kontra. Kemudian, masing-masing kelompok dapat mengungkapkan pendapat secara bergantian atau bergiliran. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu dalam strategi pembelajaran ini adalah bermain peran. Kenapa saya mengambil bermain peran? Karena contoh bermain peran dapat ditetapkan dengan cara menetapkan topik, misalnya seperti konflik antar golongan, konflik perbedaan pendapat, interpersonal,
berdasarkan pada jurnal antar golongan. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian pendekatan pembelajaran beserta contohnya. Apa sih pengertian atau arti atau maksud dari pendekatan pembelajaran itu sendiri? Nah, pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Kemudian di sini saya mengutip tentang pendapat salah satu ahli tentang pengertian pendekatan, yaitu menurut Nuryano 2012.292 mengungkapkan bahwa pengertian pendekatan pembelajaran adalah sebuah perspektif akan teori yang berperan sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran. Kemudian dapat saya simpulkan di sini pengertiannya itu pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang, menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil ada 3 contoh. Contoh pertama yang saya ambil itu tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Kenapa? Dalam pendekatan ini, siswa-siswa dapat diberdayakan melalui pengetahuan yang mereka miliki. Mereka saling bertukar, berbagi strategi, cara berpikir, secara kritis tentang proses memecahkan masalah-masalah pendekatan. Kemudian yang kedua yaitu contohnya yaitu pendekatan pembelajaran pemecahan masalah. Kenapa saya mengambil ini contohnya? Yaitu saat proses pembelajaran di dalam kelas, guru dihadapkan siswa-siswa dalam sebuah masalah. Seorang guru memberikan sebuah contoh masalah kepada siswa agar mampu mencari solusi untuk mengupayakan proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang contoh ketiga yaitu pendekatan pembelajaran open-ended. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pemecahan masalah. Masalah yang membedakannya ialah pendekatan ini menggunakan metode menyelesaikan masalah yang sifatnya terbuka. Permasalahan yang bersifat terbuka artinya permasalahan tersebut memungkinkan munculnya beberapa alternatif jawaban. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, siswa akan diarahkan untuk lebih memahami pengetahuan atau konsep yang harus mereka pelajari untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, poin ketiga yaitu yang akan saya bahas tentang apa sih arti, makna, maksud dari model pembelajaran beserta contohnya. Nah, pengertian model pembelajaran adalah
kerangka yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan yang ingin tercapai. Nah, saya di sini mengutip salah satu ahli yang mengemukakan bahwa salah satu ahli yang saya kutip di sini yaitu Saifuddin dan Berdiati. Beliau mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencana pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran tersebut. Kemudian, contoh dari model pembelajaran ini yang saya ambil yaitu contoh pertamanya model pembelajaran individual atau sering disebut dengan individual learning. Nah, metode ini pembelajaran menggunakan model pembelajaran individual ini memiliki tujuan agar peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara mandiri. Misalnya, memberikan tugas mandiri, penilaian diri sendiri, ke galeri proses, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh keduanya yaitu model pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning, di mana dalam model pembelajaran ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Tiap-tiap kelompok diberi tugas. Dengan diberikannya tugas tersebut, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan kelompok dengan cara saling membantu. Misalnya, seorang pendidik memberikan tugas kelompok menggunakan sistem tim quiz, kemudian menggunakan kartu sortir, proyek, turnamen, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu model pembelajaran sikap. Kenapa saya mengambil model pembelajaran sikap? Tujuannya dalam model ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran peserta, kesadaran akan perasaan, nilai, dan sikap peserta didik dalam hal, misalnya penilaian diri dan teman, kemudian mengenal diri sendiri, kemudian posisi penasehat, atau kan memberi saran dan kritik jika salah satu teman memiliki kekurangan atau kelebihan. Kemudian poin keempat itu yang saya bahas itu tentang apa itu metode pembelajaran serta berikan contohnya. Nah, pengertian metode pembelajaran sendiri itu antara lain adalah suatu metode yang merujuk pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dan kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, saya mengutip salah satu ahli yang mengatakan bahwa salah satu ahli itu yang bernama Sabri Sutikno mengungkapkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pembelajaran yang diberikan kepada murid.
agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, apa sih metode-metode yang contoh-contoh metode pembelajaran itu? Nah, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, metode ceramah. Kok metode ceramah? Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan, langsung pada para peserta didik. Kemudian, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan masalah melalui kelompok diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu metode resitasi. Kenapa metode resitasi? Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru kepada siswa atau peserta didik dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan atau materi yang telah disampaikan, seperti membuat catatan-catatan kecil, Nah, kita masuk pada poin terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu tentang teknik pembelajaran dan contohnya. Pengertian teknik pembelajaran itu sendiri adalah cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun baik dalam bentuk metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Nah, sebenarnya teknik pembelajaran itu digunakan oleh guru tidak semuanya harus sama, tergantung pendidik sendiri. Namun tujuannya tetap agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menurut para ahli itu tentang teknik pembelajaran, menurut Hamzah Biunu dan Nurdin Muhammad mengatakan bahwa teknik pembelajaran adalah jalan, alat, atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke tujuan yang ingin dicapai atau diraih. Nah, contoh dari teknik pembelajaran itu sendiri yaitu pertama ada seperti karya wisata, kemudian kegiatan karya wisata, contoh dari teknik pembelajaran ini sendiri yaitu pertama ada pemberian tugas seperti tugas karya wisata, kemudian simulasi, kemudian pemberian tugas, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.